Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam rahmatan lil alamin adalah istilah yang sering kita dengar dari para pendakwah, dari para peneliti, bahkan dari masyarakat luas. Apalagi ketika muncul isu kekerasan dan konflik atas nama agama, istilah ini sering muncul ke permukaan sebagai kontra narasi terhadap wajah Islam. Secara spesifik, Al-Quran menyebutkan istilah ini dalam surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu Muhammad melainkan sebagai rahmatan lil alamin, kasih sayang bagi seluruh alam. Islam rahmatan lil alamin adalah etika, nilai-nilai universal yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk terus berpegang teguh kepada akhlakul karimah. Ajaran dalam agama Islam tidak berhenti pada hubungan manusia dengan Tuhannya semata, tetapi dalam agama Islam juga mengatur hubungan antara sesama manusia, antara manusia dengan lingkungannya. Kita beragama itu salah satu tujuannya adalah untuk kemanusiaan. Begitu banyak hadis Rasulullah tentang bagaimana hubungan manusia dengan manusia lain yang semuanya bermuara kepada keharmonisan hidup berdampingan. Sebut saja hadis tentang memuliakan tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Atau hadis tentang memuliakan tamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Juga hadis tentang memuliakan anak yatim dan hadis-hadis lain tentang kemanusiaan yang semuanya tanpa mensyaratkan harus seagama. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, agama Islam juga mengenal 3 konsep ukhuwah. Yang pertama yaitu ukhuwah basyariah, persaudaraan antar sesama manusia, tidak memandang itu dari ras atau suku bangsa, tidak memandang bangsa maupun agamanya, semuanya bersaudara. Yang kedua adalah ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa dan setanah air. Apapun itu suku bangsanya, apapun itu agamanya, apapun itu kepercayaan maupun organisasinya, mereka adalah satu bangsa dan satu tanah air. Yang ketiga adalah ukhuwah islamiyah, yaitu persaudaraan sesama muslim, tidak memandang bangsa, suku bangsa, mazhab, organisasi ataupun aliran-alirannya. Konsep ini sahabat-sahabat sangat penting untuk diaplikasikan dalam konteks Islam rahmatan lil alamin, mengingat Indonesia sebagai negara yang sangat majemuk, yang terdiri dari berbagai suku bangsa, berbagai macam agama dan keyakinan. Al-Quran juga mengafirmasi perbedaan-perbedaan tersebut, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 93. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin yudhillu may yasha' wa yahdi may yasha'. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia akan menjadikan kalian satu umat saja. Tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk siapa yang dikehendakinya. Ayat ini menjadi bukti bahwa fakta adanya agama lain tidak bisa dibantah. Memang umat Islam mesti meyakini bahwa hanya ajaran agamanya yang paling benar. Namun dalam konteks relasi bermasyarakat, klaim itu tidak boleh sampai mengganggu, apalagi menegasikan penganut agama lain untuk hidup dengan aman. Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya mengatakan bahwa sikap toleransi antar umat beragama seharusnya menjadi kesadaran bagi semua umat beragama. Sebab dengan toleransi, kerukunan bisa terjalin, kedamaian bisa tercipta di mana-mana. Al-Quran sudah memberi panduan untuk toleransi dalam surat Al-An'am ayat 108. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah agama Islam. Agama Islam adalah agama yang menanamkan kasih sayang kepada sesama umat manusia, bahkan seluruh alam, tanpa memandang latar belakang. Kita ingat bagaimana Rasulullah dalam sebuah peperangan
Beliau mengalami penyerangan dari orang kafir sampai beberapa gigi beliau patah hingga beliau terjatuh dan pingsan. Tetapi ketika beliau sadar, beliau berdoa, "Ya Allah, berilah hidayah untuk kaumku. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Pada saat yang sangat genting, bahkan nyawa hampir terancam pun, justru Rasulullah menampakkan kasih sayangnya yang sangat tinggi. Beliau tetap ramah kepada mereka yang bukan hanya menolak risalah beliau, bahkan hampir saja membunuh Rasulullah. Jika dalam keadaan seperti itu saja Rasulullah bersikap toleransi kepada pemeluk agama lain, maka sudah menjadi kewajiban dalam keadaan damai seperti di Indonesia. Toleransi itu menjadi sikap yang harus dipedomani oleh sesama umat beragama. Oleh karenanya, dalam konteks masyarakat yang sangat majemuk seperti di Indonesia, setiap pemeluk agama harus menyadari bahwa perbedaan agama adalah realitas kehidupan dan suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Dengan menyadari hal tersebut, kita semua bisa berinteraksi dengan baik kepada siapa saja, selama itu mendorong terwujudnya kehidupan yang adil dan damai sesuai dengan Islam rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.